Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Prime. Saya Doni De Geyser tengah berbincang dengan pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Kudori, dan juga Ketua Umum Perpadi atau Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia, Sutarto Alimuso. Sebelum kita lanjut diskusi, Pak Kudori dan Pak Sutarto, saya ajak Anda untuk kita sama-sama melihat grafis berikut ini. Saya punya tim redaksi sudah menyiapkan beberapa catatan terkait dengan temuan investigasi Kementerian Pertanian. Ini khususnya di beras premium ya. Yang pertama, kalau kita melihat grafis ada 85,56% beras premium itu ternyata tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. Oh, lumayan gede loh Pak. Kemudian hampir 60% beras premium dijual lebih mahal. Nah ini terkonfirmasi seperti kata Pak Kudori tadi. Di atas harga eceran tertinggi. 21,66% beras premium dikemas lebih ringan dari berat yang tercantum di kemasan. Wow. Kemudian grafis berikutnya ada temuan investigasi dari Kementerian Pertanian terkait beras medium. Kalau tadi yang premium, ini yang medium. 88,24% beras medium tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. Waduh Pak, yang medium sama premium sudah nggak sesuai standar. Ditambah lagi ternyata 95,12% beras premium, medium ya, dijual dengan harga lebih mahal dari harga eceran tertinggi. Tapi Pak Kudori bisa mengonfirmasi ini semua di atas 10% ya Pak ya? Ya, rata-rata nasional. Rata-rata nasional. Ya? Oke, saya lanjutkan dulu Pak. 9,38% beras medium premium dikemas lebih ringan dari berat yang tercantum di. Wah ini kan penipuan atau kebohongan publik Pak ya? Ya. Komentar Anda? Ya menurut saya kalau mengurangi takaran ya, misalnya di kemasan ditulis 5 kg tapi isinya kurang. 5 kg. Di kemasan ditulis 10 kg isinya tidak 10 kg, ya itu memang kejahatan dan ini memang harus diproses ya. Tapi itu kan dari pihak mana itu? Dari mata rantai yang mana itu? Distributor kah atau pengusahanya kah yang kemudian mengurangi takaran? Atau pasar induk? Sepertinya ini sepertinya survei ini dilakukan di retail modern ya, retail modern. Jadi tentu produsennya yang harus bertanggung jawab. Dari yang dilakukan itu kan ada 212 merek ya. Ya. Nah ini nggak tahu ini produsen merek itu ya. Milik berapa perusahaan gitu. Oke, itu pidana dong Pak? Iya. Saya kira kalau temuannya itu valid ya, saya kira nggak ada jalan lain bagi aparat penegak hukum ya memang harus diproses. Ya, dan tapi kenapa kok pemerintah salah, malah menunggu kasih waktu 2 minggu kemudian kenapa tidak bertindak tegas sejak sekarang Pak kalau memang dianggap itu pidana? Saya nggak tahu, mungkin tadi saya bilang kan sebetulnya pemerintah penting untuk melakukan introspeksi, melihat sebetulnya yang terjadi ini nggak mungkin kalau nggak ada apinya. Iya, gitu. Iya. Jadi ini jangan-jangan adalah respon dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Yang tadi saya bilang, sebetulnya harga beras sekarang itu memang lebih mahal dibandingkan tahun lalu. Gitu. Karena memang bahan pokoknya. Betul. Sementara mereka ini pedagang penggilingan yang menjual terutama di retail modern, yang selama ini sampai hari ini taat kepada harga eceran tertinggi itu kan tergencet kan gitu loh. Terdesak oleh aturan ini, nggak boleh melampaui, tapi sebetulnya dari sisi bahan baku, dari sisi ongkos, dari sisi segala macam sebetulnya nyundul gitu loh. Oke. Saya coba minta pendapatnya Pak Sutarto Alimuso. Silakan Pak, bagaimana evaluasi dan catatan Anda terkait hal ini? Ya, jadi begini, kita akan tahu bahwa tadi itu proses sampai ke konsumen ini kan begitu panjang. Ya. Nah, persoalannya ada di mana yang melakukan atau mungkin ada dua sebenarnya. Bisa saja ketidaksengajaan kalau berat ya. Kalau ukuran berat itu bisa saja karena tidak kesengajaan atau faktor iklim juga bisa. Kemudian yang ketiga ada kesengajaan. Kan gitu. Kalau kesengajaan saya kira sama dengan Pak Kudori. Harusnya tetap menjadi itu sesuatu yang
harus kita ranahnya adalah ranah Pidana. pelanggaran. Cuma Pak Sutarto, kalau tidak sengaja masa jadi hobi berlangsung lama. Nah, maka dari itu sebenarnya susutnya itu berapa banyak? Kalau misalnya harusnya 5 kilogram, ternyata hanya 4,5 kilogram, itu pasti itu kesengajaan. Iya, iya. Dan sebetulnya kita nggak tahu ini praktek seperti ini sejak kapan sebetulnya. Oke. Kalau 5 kilogram tetapi hanya beberapa gram kurangnya, itu bisa saja terjadi karena kesalahan-kesalahan misalnya pada saat angkutan. Karena di negara tropis ini kan macam-macam. Tersimpan lama pun kemungkinan akan terjadi susut. Itu bisa. Nah, atau mungkin alatnya yang sudah tidak ditera sudah lama. Ya. Itu bisa saja terjadi. Makanya kami selalu mengimbau kepada pemerintah bagaimana penggilingan-penggilingan ini supaya diberikan kemudahan untuk bisa memperoleh modal untuk melakukan revitalisasi. Termasuk ada ini dong Pak Ketum, standarisasi atau diuji ya alat-alatnya sendiri, Ya, bisa disertifikasi begitu. Betul, bahkan kami dengan Kementerian Perdagangan sudah berkali-kali melakukan sosialisasi perlunya dilakukan TERA tadi. Jadi itu supaya jangan sampai ada kesalahan dari sana gitu ya. Iya. TERA ulang secara berkala Pak ya. Betul, ini harus secara berkala sehingga kalau ini betul-betul dilakukan, saya pikir kita menghindari tadi itu. Iya. Nah kemudian tentunya kalau kita bicara kualitas itu memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kudori. Sebenarnya kami juga selalu menyampaikan kepada anggota, kita ini tidak boleh melakukan kecurangan-kecurangan. Itu selalu pada setiap kesempatan pertemuan dan sebagainya. Nah, kalau terjadi itu anggotanya Perpadi misalnya, karena kan tidak semua penggilingan padi, tidak semua pengusaha beras ini kan anggota Perpadi aktif. Iya. Jadi dia mungkin bukan anggota gitu ya. Nah, kemudian kalau karena situasi tadi itu disampaikan oleh Pak Kudori tadi, kemudian membuat reaksi dengan mengorbankan kualitas, saya pikir ini juga sesuatu yang tidak tepat. Ada sanksi nggak Pak bagi anggota Perpadi yang kemudian melanggar itu? Ya kalau kami terus terang pertama pasti melakukan teguran. Dan sebenarnya ini kan kewajiban pemerintah kan untuk melakukan pengawasan itu pada dasarnya. Nah kalau kami teguran, kalau teguran juga tidak diperhatikan, ya kita lebih baik tidak usah jadi anggota Perpadi kan begitu. Iya, iya. Oke. Supaya jangan kita salah gitu loh. Jadi intinya seyogianya mereka tidak mengantisipasi sesuai kemauan sendiri, mengorbankan tadi itu melanggar peraturan. Ya, Pak Sutarto, ini saya mau minta komentar Anda, Pak Sutarto dan juga Pak Kudori setelah ini, soal angka kerugian yang dirilis pemerintah itu sebesar 99 triliun. Itu buat saya wow loh Pak. Tapi kalau diskusi kita malam ini sepakat bahwa mata rantai yang cukup panjang dan banyak celah sehingga terjadi kebocoran sehingga menyebabkan kerugian di angka fantastis 99 triliun. Menurut Anda itu dari semua mata rantai itu di mana Pak Tarto yang paling besar, yang paling banyak, yang berpotensi menimbulkan kerugian itu Pak? Iya, jadi begini. Ini kan kalau kita bicara penggilingan padi ada 169.000 ya di seluruh Indonesia. Kalau kita bicara distributor mungkin ratusan ribu juga. Kita bicara subdistributor apalagi. Kita bicara retail apalagi. Jadi sebenarnya kita sangat sulit mengatakan itu, tetapi kalau itu yang sudah bermerek dan sebagainya itu sebenarnya mudah untuk bisa dilacak ya. Dilacak itu akan mudah. Siapa yang melakukan packaging itu? Bisa distributor, bisa subdistributor, atau penggilingan padi sendiri. Jadi artinya di tiga posisi tadi gitu ya. Itu kalau yang sudah
punya merek khusus gitu. Tapi kalau yang merek umum, lah ini lebih sulit lagi gitu ya. Jadi bisa saja di retail yang tidak jelas. Kenapa saya katakan merek umum? Jadi ada merek-merek tertentu itu tidak ada yang memiliki. Tetapi semua juga memiliki gitu loh. Jadi misalnya ya ada yang saya tahu, misalnya seperti merek beras cap mawar. Itu di mana-mana ada. Ada di mana-mana, tapi pemiliknya beda-beda ya. Pemiliknya beda-beda. Iya, benar. Misalnya seperti itu gitu. Kan saya pernah coba itu. Nah, pernah lihat kan, Mas Denny? Jadi beda-beda kualitas juga itu, Pak. Beda-beda kualitas karena yang memproduksi juga beda-beda. Nah, gimana menindak yang kayak begitu, Pak? Sulit. Nah, kalau itu pasti sulit. Makanya kalau kami, anggota kami selalu kami minta anggota ini supaya segera melakukan pendaftaran mereknya sesuai dengan undang-undang. Jadi supaya tidak melanggar gitu kan. Tapi kan kita kan yang di ujung-ujung kan macam-macam sampai di desa-desa barangkali ada yang membuat karung sendiri dengan merek yang umum tadi. Setuju. Gitu. Tapi setidaknya harus ada upaya yang dimulai oleh pemerintah ya. Pak Khodori, gimana catatan Anda? Ya, saya sendiri nggak tahu hitung-hitungannya itu dari mana gitu ya. 99 triliun itu luar ngasal biasa. Atau gimana nih? Ya tentu nggak mungkin lah ngasal, pasti ada pendekatan-pendekatan. Cuman nilai itu kan bukan sesuatu yang kecil ya, gitu lah. Terus terang saya juga bertanya-tanya, ini didapatkan dari mana gitu. Karena yang disampaikan ke publik itu kan kita tahu ujung akhirnya saja kan gitu. Tidak disampaikan kalau dihitung dari A kali B kali C misalnya gitu ya, ketemu segini gitu ya gitu. Ini komunikasi publiknya Kementerian Pertanian nih yang harusnya ya lebih intensif ya. Ini kan kalau bicara kerugian bisa jadi mungkin potensi kerugian bisa ya jadi kan? ya. Atau memang kerugian yang dialami oleh pemerintah dari semua mata rantai beras tadi gitu kan. Bisa jadi. Jadi juga bisa jadi juga dengan asumsi A dengan asumsi B, tadi itu yang belum jelas yang disampaikan pemerintah. Tapi bisa jadi mungkin begini Pak Khodori, bahwa pemerintah merilis angka yang fantastis itu sebagai salah satu trigger juga untuk upaya pemberantasan mafia. Meski mafia yang tadi saya katakan dari awal Anda juga masih bingung di mana mafianya. Atau jangan-jangan dari semua sistem mata rantai itu ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan yang di luar aturan pemerintah, itu yang disebut mafia. Termasuk mungkin oknum pemerintah itu sendiri. Gimana Pak? Saya terus terang nggak tahu. Tapi kalau menyambung yang disampaikan Pak Tarto, sebetulnya menurut saya sih di beras itu akan sulit untuk orang bersekongkol, orang melakukan kesepakatan untuk bermain curang. Di beras dengan banyaknya pelaku itu, ribuan bahkan jutaan itu, ini adalah salah satu komoditas yang menurut saya pasarnya sangat-sangat kompetitif. Gitu. Karena sedemikian banyaknya pelaku yang antara satu dengan yang lain itu compete gitu, berkompetisi. Makanya marginnya paling fokus dagang aja udah susah ya. Betul. Marginnya pun nggak besar gitu loh, nggak besar. Sampai hari ini pembeli terbesar, buyer terbesar itu adalah pemerintah lewat Bulog. Gitu. Belum ada satupun entitas perusahaan. Meskipun belakangan ini ada perusahaan-perusahaan besar yang masuk, perusahaan-perusahaan korporasi besar ya, yang masuk ke bisnis beras. Tapi belum bisa mengalahkan Bulog. Bulog itu masih pembeli yang terbesar. Itu pun kira-kira hanya 8-9%, 10% Mas. Jadi yang 90% itu dikuasai oleh ribuan tadi itu gitu. Jadi menurut saya sih sulit. Sisanya gitu. Tidak mungkin ada monopoli ya. Betul. Walaupun mereka bersekongkol dalam tanda petik sulit sekali. Iya, sedemikian banyaknya pelaku kan gimana melakukan persekongkolan. Kecuali pemerintah dan milih Bulog yang boleh monopoli. Kecuali kalau ada 1, 2, 3, 4 gitu ya pelaku yang memang konsentrasi kepemilikannya itu tinggi. Konsentrasi penguasaannya penguasaan pasarnya itu sangat-sangat tinggi. Sangat mungkin mereka yang sudah punya merek tadi ya. Ya, yang punya merek pun banyak kan. Dari yang disurvei ini, yang diinvestigasi itu pun 212. Itu yang ketemu ya. Mungkin masih banyak gitu merek yang tidak ketemu, yang tidak ditemukan dalam survei kan, dalam investigasi gitu. Jadi
yang bermerek aja banyak, apalagi yang nggak bermerek. Iya, beras mawar aja banyak ya. Iya. Makanya kita jangan asal sebut saja mawar. Nah, mawar yang mana? Banyak. Oke, baik. Kita rehat kembali dan kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, Dialog Prime akan segera kembali sesaat lagi.